Hai, welcome back to my love garden. Kembali lagi di Flutin Belum. Tema reading kali ini adalah untuk alasan spiritual. Kenapa kamu bertemu dengan dia? Kenapa kamu bertemu dengan seseorang ini? Orangnya bisa siapa aja ya. Boleh romantic partners, boleh teman, sahabat, adik, kakak, orang tua, guru, siapapun itu boleh, bebas ya. Dan ini pilihan filenya ada 4 ya. Yang pertama ada bunga Stephanotis ya. Dia ini bunga jasmine sebetulnya. Dan dandelion untuk file 2. And then tulip. Tulip ya. And then terakhir ada bunga cyclamen. Boleh tarik nafas sembari connect energi kamu dengan kartunya dan pilih apa yang menurut kamu benar dan panggilan hati kamu kemana ya. Believe in yourself dan sampai jumpa di file kamu nanti. Bye bye. Hai, untuk kamu yang pilih file 1 yaitu adalah si Stephanotis ya, yang menggambarkan travel. Jadi alasan secara spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini itu menurut aku ya, karena ini kartunya biasanya melambangkan movement, melambangkan perpindahan ke suatu tempat yang baru. Kalian berdua ini bertemu untuk membawa sebuah perubahan yang cukup besar ke dalam hidup kalian masing-masing. Terutama kalau dari sisi kamu ya, secara spiritually menurut aku kamu akan jauh lebih dibersihkan. Karena bunga Stephanotis ini bunga melati sebetulnya ya, yang melambangkan hal-hal yang lebih ordinary, hal-hal yang lebih biasa. Nah, dengan pertemuan dengan dia, si orang ini, kamu tuh membawa perubahan-perubahan yang akan membuat kamu semakin dekat dengan your authentic self gitu. Di sini kartu tarotnya ada 9, ada 5 of Cups, ada Ace of Wands, ada 8 of Pentacles, ada Queen of Wands, 8 of Cups, 8 of Wands, Page of Swords, 7 of Wands, dan juga ada 3 of Pentacles. Okay. Menurut aku orang-orang yang pilih file 1 ini mungkin memang punya hubungan yang baik dengan orang ini, atau at least kayak kamu punya perspektif yang lumayan positif, jadi nggak yang kayak ngebenci atau orang ini membawa trauma seperti itu, enggak. Menurut aku kelihatannya itu lebih ke dia ini membuat kamu memiliki harapan akan sesuatu yang mungkin terlihat sulit, terlihat nggak mudah, karena mungkin pertemuan kamu dengan orang ini tuh ngebuat kamu ngerasa agak insecure atau ngerasa agak rendah diri, tapi approach dari orang yang datang ini tuh nggak ngebuat kamu tuh benci, tapi lebih kayak kayaknya aku mau deh jadi seseorang yang lebih baik, kayaknya aku mau deh, meskipun ini menakutkan, meskipun ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak merupakan comfort zone aku, tapi I think kalau aku mau memberanikan diri, ini bisa membawa banyak perubahan baik ke dalam hidup aku. Jadi kayak kamu somehow jadi berkembang ke arah yang baik karena kamu mungkin ngerasa kamu pengen jadi seseorang yang lebih baik gitu, untuk bersanding dengan si orang ini, dengan seseorang yang kamu tanyakan ini. Karena hal ini ngebuat kamu jadi lebih passionate, ngebuat kamu tuh menemukan passion, semangat akan hal yang kamu kerjakan, kamu fokuskan. Kamu jadi ingin bekerja keras dalam hidup kamu, kamu ingin showing your passion, your determination akan apa yang menjadi hal yang serius gitu dalam hidup kamu. Kayak misalkan kalau partner secara romantically, kayak dia tuh ngebuat kamu misalkan pengen improve secara financially, secara karir, secara knowledge, secara pribadi, pokoknya secara keseluruhan. Teman juga sama seperti itu, kayak dia tuh apa ya, execute a very positive energy, kayak goddess like energy, dan kamu ngerasa kayak aku kayaknya nggak bakal ketemu orang kayak gini lagi, susah gitu untuk ketemu orang seperti ini, sebaik ini, seindah ini. Dan kalau aku menghancurkan kesempatan ini untuk
connect with this person dengan mungkin punya attitude yang negatif, akan sayang banget gitu. Kayak aku akan kehilangan banyak kesempatan kayak gitu. Dan makanya meskipun kamu agak takut, kamu tuh berusaha memberanikan diri, berusaha untuk kayak yaudah nggak apa-apa, kita usahain, kita cobain gitu. Jadi kayak kamu berusaha ngeyakinin diri untuk kamu bersemangat, untuk kamu exploring, untuk kamu berusaha really work hard for yourself, untuk kehidupan kamu, karena kamu tuh ingin improve ke arah yang baik. Karena bunga Stephanotis ya yang melambangkannya ini, dia juga sering melambangkan kayak marriage, pernikahan, yang mana kayak ketika kita menikah kan itu adalah sebuah hubungan yang baik ya, a sacred relationship. Tapi tentu akan ngebuat kita agak takut, khawatir, karena kayak ini adalah a whole new world. Kita benar-benar nggak tahu akan apa yang terjadi ke depannya, tapi kayak ya udah mau dicoba aja, mau diusahain aja. Nah, that kind of feelings kayak kamu tuh baru menikah dan kayak kamu tuh pengen do your best meskipun kamu khawatir, meskipun kamu nggak tahu ini udah bener atau belum, tapi kayak in a very positive way kayak gitu ya. Alasannya tuh memang untuk membuat kamu, membantu kamu lebih percaya diri lagi, lebih confident in your own skin, dengan skill yang kamu punya, untuk kamu tuh mengetahui, memahami bahwasanya kamu in this present moment sudah punya semua hal yang kamu butuhkan to thrive, untuk kamu menjadi seseorang yang luar biasa dengan Queen of Wands. Kayak kamu, mungkin kamu memandang diri kamu kayak ya biasa aja, kayak there's a lot of insecurity yang kamu punya, atau ketidakpercayaan diri, atau kamu ngerasa khawatir, overthinking. Tapi kayak pertemuan kamu dengan orang ini, this goddess-like person, ngebuat kamu tuh ngerasa aku mau berkembang, aku mau confident, aku mau menjadi seseorang yang pantas berada di samping orang ini yang akan ngebuat aku setara, atau kayak aku tuh pengen mendapatkan benefit yang baik, yang positif, tentu yang nggak ngebuat dia nggak nyaman atau ngebuat dia tuh ngerasa dimanfaatkan, tapi justru kayak ngebuat dia tuh menjadi seorang inspirasi gitu. Jadi kayak pertemuan kamu, alasan secara spiritualnya adalah untuk kamu memiliki seorang inspirasi, untuk kamu lebih berani dalam hidup kamu, untuk kamu lebih mau berkembang, untuk kamu lebih mau exploring dalam kehidupan kamu, untuk kamu melepaskan banyak mental blockages yang tidak support your future self. Di sini dengan Eight of Cups. Eight of Cups itu biasanya ngomongin tentang kamu pergi dari sebuah kondisi, kamu pergi dari sebuah situasi. Nah, pertemuan kamu dengan orang itu akan membantu kamu melepaskan diri dari banyak emotional blockages ya, limitation yang kamu taruh ke diri kamu sendiri, karena kamu ingin menjadi si Queen of Wands yang cantik, yang indah, yang confident, yang have a lot of passion untuk kehidupannya dia. Itu yang kamu kejar. Dan pertemuan kamu dengan orang ini tuh untuk membantu kamu lebih thrive in life, untuk membantu kamu lebih bersinar, untuk membuat kamu tuh membuka auranya kamu, membuka kepercayaan diri kamu yang selalu ada dalam diri kamu, tapi kayak dengan kamu tuh ngerasa kagum, ngerasa terinspirasi, ngerasa itu tuh indah banget, dan jadi kayak kamu mau mengusahakan diri kamu untuk menjadi seseorang yang bersinar juga. In a very positive way, kayak no hard feelings, kayak kamu ngefans gitu sama orang ini, kayak oh my god you're so beautiful, kayak gimana caranya supaya secantik itu, dengan kata-kata yang diomongin, dengan cara dia memperlakukan kamu, itu ngebuat kamu tuh banyak mengubah pola pikir, cara pandang, cara respon to a lot of things. Kamu jadi seseorang yang lebih respectful, seseorang yang lebih menghargai, yang lebih confident tentang apa yang kamu lakukan ya. Maka dari itu di sini aku bilangnya kayak kamu mau seperti apapun itu hubungannya, pasti kayak ada positive outlook ataupun positive perspektif yang kamu punya terhadap hubungan kalian berdua ini gitu. Karena kayak drive-nya itu, atau kayak kamu yang mau berkembang itu tuh nggak yang dengan cara yang apa ya,
ngebuat kamu sesak, ngebuat kamu gak bisa bernafas, itu enggak sama sekali kayak gitu. Kayak kamu hanya simply setiap hari ketika ada kesempatannya untuk ngelakuin hal yang sebetulnya benar, untuk melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran action yang tidak perlu. Kayak contohnya ya, sebelumnya misalkan kalau dalam sebuah relationship, ketika pacar kamu misalkan mau izin apa, kamu tuh yang ngambekan, males, gak suka, cemburuan. Nah tapi dengan orang ini tuh kayak dia tuh ngomong kayak, aku pergi dulu ya gitu, aku mau kesini. Misalkan kayak kamu, kalau misalkan juga ketika kamu bersenang-senang, oke, have fun ya gitu, kayak kalau kamu lapar misalkan apa, jangan lupa makan ya gitu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa disayang, kamu ngerasa diperhatiin dengan cara yang very loving, dan kamu ngerasa kayak ini adalah sebuah growth yang menyenangkan, yang memang kamu harus keluar dari comfort zone kamu dan ngebuat kamu tuh agak takut dan khawatir, tapi in a beautiful way gitu. Kayak enak banget prosesnya, dan kamu ngerasa kamu setiap hari hanya berusaha ngelakuin hal yang benar, hanya berusaha untuk ngelakuin hal yang bisa membantu kamu untuk punya kehidupan yang lebih baik in a very beautiful way gitu. Kayak dengan Seven of Wands di sini ya, kayak kamu tuh mengambil sebuah keberanian untuk menghadapi negative influences yang udah mengganggu kamu for a really long time, dan ngebuat dia menjadi sesuatu yang lebih stabil, ngebuat dia menjadi sesuatu yang lebih tenang, dan itu ngebuat kamu tuh ngerasa kayak oke, kayaknya aku tuh jauh lebih bisa deh dalam hidup aku tuh, mampu deh dalam hidup aku tuh, bisa deh exploring in life, aku mampu untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan. Jadi kayak ketika ada hal-hal yang ngebuat kamu tuh ngerasa gak nyaman, atau ngebuat kamu ngerasa takut, khawatir, yang punya negative influences, itu kayak kamu tuh have a battle with it, untuk ngebuat dia lebih ngerasa tenang, untuk ngebuat kamu ngerasa lebih collected dalam hidup kamu ya. Jadi alasan spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini adalah untuk membawa growth yang baik, perkembangan yang baik, yang menenangkan dengan cara yang menyenangkan, karena arahan, guidance, karena kamu mendapatkan sebuah inspirasi, karena kamu kagum akan kehidupannya dia ini, cara dia berpikir, dan kayak ini dia nggak berusaha ngubah kamu, tapi kayak kamu pengen, karena kayak I want to be better, kayak kamu kok bisa kayak gitu, aku juga mau, it feels so nice to be treated like that, aku juga pengen jadi seseorang yang bisa memberikan impression yang baik seperti ini gitu ya. Jadi alasan spiritualnya adalah untuk membuat kamu menjadi sosok yang jauh lebih indah, jauh lebih confident, collected, dan nyaman akan diri kamu sendiri, dan berani untuk mengeksplor diri. Karena sebelumnya kamu mungkin orang yang pilih pile 1 ini banyak yang lumayan insecure, gak percaya diri akan kehidupan, sering melakukan berbagai hal from a place of lack, atau kayak overthinking kayak gitu. Jadi dengan ketemu sama dia tuh ngebuat kamu lebih collected, tenang, dan confident in your own skin, in your own choices gitu. A very beautiful pertemuan yang indah banget deh gitu ya. So, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk orang-orang yang pilih pile 1 dengan bunga Stephanotis ya. Semoga hasilnya bisa membawa perspektif yang baik. Sending so much love and lights. Bye-bye. Hai, untuk kamu yang pilih pile 2 dengan kartu bunga dandelion ya. Bunga ini adalah bunga yang biasanya tuh melambangkan seseorang yang bisa striving dalam kondisi yang berat. Karena dandelion itu adalah bunga yang tumbuh di tempat yang mungkin gak terlalu support ya. Biasanya tuh di kayak pinggir-pinggir jalan kereta atau di jalanan seperti itu. Jadi kayak dia tetap bisa tumbuh meskipun lingkungannya tidak bisa banyak memberikan perhatian dalam kondisi yang berat, dan ini juga melambangkan keikhlasan dalam berbagai kondisi. Bahwasanya kamu tetap bisa menjadi seseorang yang indah kalau kamu ikhlas tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu, dan tidak mencaci makinya, dan justru kayak ya udah terima dan live with it and try your best gitu. Nah,
Untuk file 2 yang memilih kartu Dandelion ini untuk alasan spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini, kartu tarotnya ada 9. Ada Page of Wands, Ten of Wands, Seven of Wands, Ace of Wands, Eight of Swords, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, The Moon, dan juga ada Five of Pentacles. Oke. Hal pertama yang aku notice adalah orang ini mungkin membawa banyak amarah atau kekesalan atau fire energy yang ke arah yang kurang enak. Jadi kayak ketemu dia tuh bawaannya sebel, kesel, marah, gak suka gitu. Kayak karena menurut aku ya, pertemuan kamu dengan orang ini tuh put you in so much trouble, ngebuat kamu tuh harus menghadapi banyak masalah, kekesalan, kecapean. Karena Ten of Wands aja sendiri di sini melambangkan kayak sebuah kondisi yang very overwhelming, ngebuat kamu capek, ngebuat kamu lelah, out of control. Dan dengan Seven of Wands kayak sesuatu kondisi yang berketerbelakangan dengan apa yang ngebuat kamu bahagia, dengan apa yang ngebuat kamu tenang, dengan apa yang ngebuat kamu happy dalam hidup kamu. Jadi kayak kesel banget gitu bawaannya ketemu itu, kayak kenapa aku harus ketemu sama dia, kenapa aku harus bertemu dengan orang yang bisa membawa begitu banyak luka, kekesalan, kemarahan, kayak dia tuh nyusahin hidup kamu doang gitu bawaannya tuh ya. Nah, pertemuan kamu dengan orang ini sebetulnya dimaksudkan untuk kamu ikhlas, bahwasanya terkadang ada segala sesuatu yang meskipun kamu sudah mengusahakan yang terbaik, meskipun kamu sudah ngerasa tuh kamu gak ada salah di situ, masih tidak akan work out karena simply kadang kamu ngelakuin sesuatu hal yang tidak necessary atau sesuatu yang bukan panggilan jiwa kamu. Dan terkadang simply itu bukan hal yang meant for you, dan kamu yang bisa kamu lakukan hanyalah ikhlas. Dan ya udah, kita mau gimana lagi. Kayak sesimpel kayak ketika ya, ini mungkin penggambaran yang agak unik, tapi kayak ini aku kepikirannya ini kayak kita tuh skincare, misalkan skincare untuk muka gitu ya, meskipun dia bagus, meskipun detail-detailnya, ingredientsnya bagus-bagus, tapi kalau nggak cocok ya mau gimana, kita nggak bisa apa-apa juga. Bukan salah produknya juga, tapi kayak simply ya nggak cocok, ya mau gimana lagi gitu kan. Untuk kamu belajar ikhlas, meskipun kayak oh my god, gara-gara si skincare ini aku jadi breakout, aku jadi buang-buang uang, kenapa sih nggak cocok. Tapi kan ya kita nggak bisa tahu gitu, kita nggak bisa mengontrol semuanya dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, pertemuan kamu dengan orang ini mengajarkan kamu untuk ikhlas, untuk kamu tidak judgmental, melainkan ya udah simply accepting the truth, accepting your current condition as it is. Dan mungkin memang itu yang harus terjadi untuk kamu, kayak ya udah mau gimana lagi, belajar surrender gitu. Untuk kamu tidak menahan diri kamu sendiri ataupun berpikir kalau semua kesempatan akan seperti ini. Jadi untuk kamu melepaskan diri dari masa lalu, dari restriction yang kamu taruh ke diri kamu sendiri, untuk kamu memahami bahwasanya hidup tuh bukan hanya tentang dia, masih ada hal-hal lain di luar sana yang bisa jauh lebih luar biasa, yang jauh lebih indah. Jadi kamu tidak perlu kayak punya pandangan yang buruk, atau merasa kesal, atau merasa marah akan sebuah keadaan. Kalau ngerasa kayak gitu nggak apa-apa, tapi kayak tidak menjadikan masa lalu ini sebagai hal yang menahan kamu ataupun menjadi restriction seperti itu. Karena kayak kalau kamu jadinya membentengi diri kamu sendiri untuk berkembang, untuk exploring, kayak seperti bunga dandelion ini, kayak kalau dia sebel, kesal doang, dia tumbuh di tempat kayak gitu, dia nggak akan bisa mekar. Tapi ya udahlah, kita mau gimana lagi. Yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan diri dari restriction, dari ekspektasi, kontrol yang kamu taruh ke diri kamu sendiri, bahwasanya kehidupan kamu terus kayak gini, aku harus begini baru bisa bahagia. Untuk kamu tetap be passionate about your life. Jadi pertemuan kamu dengan dia itu mengajarkan ikhlas dalam hidup kamu. Kayak meskipun orang ini menyakiti kamu, kayak kamu rasa buang-buang waktu sama dia, kayak ngapain aku sama dia, tapi kayak ini membuat kamu belajar bahwasannya ya
Sometimes life is like that. Terkadang kehidupan memang adalah sesuatu yang gak bisa kita kontrol, gak bisa kita otak-atik sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Terkadang memang kita akan gak kurang beruntung, kadang kita ketemu dengan hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Dan ya udah, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima saja gitu. Sejujurnya menurut aku di sini juga ya, alasan kenapa kamu bertemu dengan orang ini secara spiritually adalah untuk kamu belajar membedakan mana hal yang necessary dan tidak. Karena bisa jadi dari awal kamu tuh udah gak nyaman tapi kamu tetap maksain diri gitu ya. Misalkan dari awal nih, kalau dalam sebuah hubungan, dalam relationship ya, kayak kamu tuh gak suka misalkan posesifin, tapi kayak karena aku sayang, udah nggak apa-apa deh gitu diposesif, ya udah cobain aja dulu. Dan ketika hubungan semakin dekat dia semakin posesif, kamu jadi sebel, kesel. Padahal dari awal kamu udah tahu dia orang yang kayak gitu dan kamu udah tahu nih kamu nggak bakal suka. Terus tapi kamu tetap maksain diri. Jadi kayak sometimes kamu perlu belajar juga untuk mendengarkan hati kamu, untuk mencintai diri kamu sendiri dulu, untuk tidak invest dalam sebuah kondisi, dalam sebuah relationship, dalam sebuah koneksi yang tidak worth it dan tidak membawa kebahagiaan yang sejati ke dalam hidup kamu. Begitu. Karena aku lihat kayak kamu nih udah work very very hard for it. Kamu udah bener-bener usaha banget, kamu udah really give your all, kamu udah work very hard. Tapi kayak hasil tuh pelan banget, lama banget, kayak sedikit demi sedikit banget yang kelihatan. Jadi kayak kamu tuh kayak ngerasa capek, aku ngapain sih selama ini gitu, kayak berasanya tuh buang-buang waktu doang gitu. Kamu ngerasa kayak gitu ya. Tapi memang ini adalah sebuah pembelajaran, sebuah life lesson untuk kamu. Memang terkadang ada hal yang ngebuat kamu ngerasa kecewa, ngebuat kamu ngerasa lelah, meskipun kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan menyerah akan kehidupan. Jangan merasa kehidupan kamu berhenti di sini atau kamu tidak punya kesempatan lagi ke depannya. Ini adalah sebuah lesson yang mengajarkan kamu bahwasanya kamu itu indah apa adanya. Dimanapun kamu berada, siapapun itu yang kamu temui, kamu selalu punya kesempatan untuk mengubahnya. For a change itu selalu ada. Meskipun mungkin kamu ngelakuin kesalahan, meskipun mungkin kadang kamu ngerasa buang-buang waktu, tapi mungkin itu adalah hal yang harus terjadi gitu, supaya kamu paham, supaya kamu mengerti, untuk benar-benar gak ngelakuin hal ini lagi ke depannya, untuk kamu tidak invest pada hal yang mungkin tidak worth it. Apalagi kalau dari awal kamu udah tahu itu bukanlah sesuatu yang buat kamu bahagia, tapi kamu terus maksain diri gitu. The Moon membicarakan tentang our inner world ya, lebih ke kondisi di dalam diri kita, our secret, inner blockages. Nah hal ini tuh alasan kenapa kamu bertemu dengan dia ya secara spiritually, ini tuh alasannya adalah untuk membantu kamu membawa justice ke dalam hidup kamu, untuk kamu membawa kebenaran ke dalam keseharian kamu. Karena kalau kita kecewa, kalau kita sebel, kalau kita marah, itu pasti akan ada banyak baggage yang tersimpan. Kayak kamu jadi males lagi ngalamin hal yang sama. Jadi kayak ada banyak restriction, negative emotions yang kamu taruh dalam diri kamu. Nah, alasan secara spiritual kenapa kamu ketemu dengan orang ini, meskipun pertemuan yang gak indah, nyebelin, ngeselin, kamu ngerasa buang-buang waktu, kamu ngerasa kamu ngelakuin sebuah kesalahan, untuk kamu tidak menyerah akan kehidupan kamu dan tetap keep going. Untuk kamu ya, meskipun ada baggage, kamu belajar untuk melepaskannya, belajar untuk shadow work, belajar untuk ikhlas dan tidak terpengaruh oleh masa lalu ini. Kayak this situation doesn't define you. Ini gak mendefinisikan diri kamu secara keseluruhan. Kamu adalah seseorang yang so much more beautiful, so much more amazing dari apa yang dia pikirkan, apa yang orang ini tanamkan ke kamu, kayak gitu. Jadi pertemuan yang mau siapapun itu, pasangan, orang tua, teman, ini adalah pertemuan yang mengajarkan kamu bahwasanya lewat rasa sakit kamu bisa
kamu perlu untuk melihat segala sesuatu secara apa adanya, untuk tidak menjadikan alasan apapun itu untuk kamu mengorbankan diri kamu sendiri, losing your sense of self. Ini adalah waktunya kamu untuk be happy, to let go of restriction, dan thriving in life gitu, untuk kamu tetap bersinar dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kebahagiaan dalam hati kamu. So ya, jadi pertemuan dengan dia adalah sebuah pertemuan yang akan mengajarkan kamu sebuah life lesson yang sangat berharga, lewat rasa sakit, lewat kesedihan, lewat kekecewaan, kemarahan. Tapi bukan berarti kayak ini adalah akhir dari segalanya. Kamu masih punya banyak kesempatan lain di luar sana. Sometimes ini juga hal yang penting, perlu banget kamu ingat. Hal ini terjadi bukan karena kadang bukan karena ada yang salah dengan kamu, you're not good enough, but simply it has something about them. Kayak ini sesuatu yang datang dari dirinya, projectionnya dia, mungkin ini lukanya dia, dan it has nothing to do with you. Ini bukan karena who you are, tapi about who they are gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu banget kamu ingat, ataupun siapapun itu perlu ingat banget. Orang ngelakuin sesuatu tuh bukan karena who you are, tapi lebih ke who they are. Mereka tuh orangnya seperti apa, dan itu akanlah menjadi action yang mereka tunjukkan. Dan kayak kamu gak perlu terlalu banyak nyalahin diri sendiri, simply kayak terima ya mungkin orang yang kamu temui ini a jerk, dan ya udah, nggak ada yang bisa kamu lakuin selain ikhlas dan move on, karena your life is much more precious dibandingkan permasalahan seperti ini. Begitu ya, aku rasa kalau untuk pile 2 yang memilih bunga dandelion, see you next reading, bye bye. Hai, untuk kamu yang pilih pile 3, yaitu pilih bunga tulip ya, yang melambangkan perfect and deep love. Ini adalah sebuah representasi dari unconditional love, dari cinta sejati, cinta tanpa syarat, cinta yang real, cinta yang apa adanya, yang tulus, yang tidak harus memiliki dalam perjalanannya. Karena cinta sejati adalah cinta di mana kita bisa ikhlas seperti apapun itu kondisinya, dan bisa berusaha untuk menerima keadaan ya. Oke. Kita lihat di sini untuk kartunya ada 9 ya. Ada Two of Pentacles, ada Four of Wands, ada King of Pentacles, ada Five of Swords, ada the High Priestess, ada the Tower, ada Queen of Swords, Queen of Cups, dan juga ada Ten of Cups. Pertemuan kamu dengan orang ini, dengan seseorang ini, membawa begitu banyak kebahagiaan ke dalam hidup kamu. Kamu rasa bahagia banget, kamu rasa fulfill banget akan kehidupan kamu. Tapi somehow ini adalah sebuah hubungan yang agak sulit untuk dijalankan, karena mungkin tidak mendapatkan support dari lingkungan, dari outside world. Kayak yang kalian miliki hanyalah cinta kasih saja. Mungkin kalian kalau yang berpasangan gitu ya, nggak dapet restu, atau kalau yang misalkan temenan harus pisah, beda kota, atau kalau dengan keluarga misalkan harus ada yang meninggal dunia mungkin, atau kondisi-kondisi yang lainnya yang ngebuat tuh kayak nggak bisa work out gitu hubungannya. Meskipun kalian saling sayang, hubungannya baik, tapi kayak somehow sama satu nggak mendukung gitu, nggak ngerestuin gitu. Menurut aku, pertemuan kamu, alasan kamu dipertemukan dengan orang ini adalah untuk mempelajari cinta sejati, unconditional love. Cinta yang sejati adalah bukan tentang kepemilikan, bukan tentang kamu milik aku, kamu ada sama aku, kamu di samping aku, tapi tentang dimanapun kamu berada, sama siapapun kamu itu, aku tetap sayang, aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu, dan aku ikhlas tentang apapun itu yang terjadi ke depannya. Jadi kayak untuk mengajarkan kamu mencintai tanpa attachment, mencintai tanpa codependency ataupun obsesi, untuk truly ikhlas tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Karena di sini kartu pertamanya itu langsung Two of Pentacles, kayak susah juggling, kamu ngerasa sulit untuk bisa menstabilkan kondisinya, meskipun kayak the feelings, the connection itu strong banget, rasanya kuat banget di situ. Dan kalian berdua tuh orangnya sama-sama baik, orang yang sama-sama mau effort, mau
mengusahakan lah gitu untuk sebuah hubungan, bukan yang akan memanfaatkan atau project negative energy. Itu sama sekali bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi somehow nggak bisa aja, mau diusahain seperti apapun juga, mau dipaksain seperti apapun juga, memang kayak untuk kalian berdua di jalan masing-masing, untuk kalian berdua berfokus pada kehidupan kalian pribadi, itu membawa kebahagiaan yang lebih besar justru. Kayak ya kamu bahagia ketika sama orang ini, tapi somehow berat gitu rasanya. Kayak ketika kamu memiliki orang ini kayak rasanya berat, ketika kamu berada di sekitar orang ini kayak it's not fulfilling gitu. Kalian orang yang baik tapi nggak mimpi, harapan, misi jiwanya mungkin berbeda di tempat yang berbeda gitu. Yang aku dengar adalah bisa jadi kalian tuh sempat ketemu di past life, mungkin jadi kembar atau kakak beradik, ibu anak. Jadi memang koneksinya kuat, tapi mungkin terlahir kembali dengan misi jiwa yang completely different. Jadi nggak akan bisa jalan bareng-bareng gitu. Meskipun kalian berdua punya hubungan yang baik, saling sayang, tapi ini adalah sebuah kayak ujian dari cinta yang sejati. Apakah kamu benar-benar mencintai orang ini? Apakah kamu benar-benar menyayangi orang ini meskipun orang ini tidak lagi menjadi milik kamu ataupun tidak berada di sekitar kamu, dan kamu harus mengikhlaskannya. Disitulah cinta sejati diuji. Kayak apakah kamu, ini bukan hanya tentang cinta sejati sama orang lain, tapi juga sama diri kamu sendiri. Untuk kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri dulu, menyayangi diri kamu sendiri dulu, mementingkan kebahagiaan diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain. Kayak orang lain itu berharga, tapi diri kamu jauh lebih berharga, dan kamu perlu untuk memilih diri kamu sendiri dulu sebelum siapapun itu. Mau itu orangnya orang tua, teman, pasangan, guru, atau siapapun itu, kamu perlu memilih diri kamu sendiri dulu gitu, karena kamu yang paling penting. Ini adalah alasan secara spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini, untuk kamu belajar tentang unconditional love, tentang cinta sejati, tentang cinta yang dalam begitu. Karena saat itu menurut aku kamu tuh diminta untuk memilih hal mana yang lebih valuable, hal mana yang lebih penting, hal mana yang lebih harus kamu dahulukan. Apakah relationship ini ataukah diri kamu sendiri dulu? Apakah kepentingan kamu, kebahagiaan kamu, mimpi kamu, harapan kamu? Mungkin saling mengikhlaskan. Perpisahan adalah hal yang kalian butuhkan supaya kalian tidak mengorbankan diri sendiri, supaya kalian tidak kehilangan diri sendiri dalam sebuah hubungan gitu, karena ada suatu hal yang harus dikorbankan. Nah, pertemuan dengan orang ini mengajarkan kamu hal tersebut, untuk kamu bisa dengan cermat menimbang-nimbang keputusan yang akan kamu ambil, hal yang akan kamu fokuskan, mana yang lebih valuable, mana yang lebih penting, mana yang harus kamu dahulukan, mana yang harus kamu pilih. Ini adalah sebuah pembelajaran tentang cinta sejati yang mungkin akan sangat sulit untuk dilakukan, karena kayak itu beautiful connection, itu bisa beautiful relationship, tapi kayak bukan jalannya, dan itu kayak berat banget karena kayak kamu masih sayang, masih cinta, masih ingin bersama, masih ingin saling bergenggaman tangan, tapi secara takdir, secara jalan memang harusnya sudah berpisah gitu. Jadi kayak it's a very hard situation, tapi memang pilihan yang tepat, pilihan yang benar terkadang bukanlah pilihan yang lebih mudah untuk diambil. Jadi ya udah, mau nggak mau belajar untuk saling mengikhlaskan dan mendoakan yang terbaik aja gitu, untuk satu sama lain. Kayak semoga dia bahagia, semoga dia tetap merasa fulfill akan kehidupannya begitu. Karena dan juga ya, kamu perlu memahami bahwasanya kehilangan seseorang yang berharga itu juga pasti akan menyedihkan, meskipun kamu sudah ngelakuin hal yang benar ya, dengan memilih diri kamu sendiri, memilih impian kamu. Sekali lagi, itu bukanlah pilihan yang akan lebih mudah untuk kamu hadapi, tapi secara long term itu efeknya akan jauh lebih bagus. Tapi ya, Queen of Swords itu apa? Melakukan hal yang benar, melakukan hal yang rational, yang bijak. Tapi mungkin hal bijak ini akan membawa kita pada kesedihan, ngerasa capek, lelah,
kecewa, kehilangan, dan itu adalah hal yang sangat normal untuk dirasakan ketika kita kehilangan, dan it's okay untuk kamu bersedih. Itu hal yang wajar banget, bukan hal yang dilarang. Meskipun kamu sudah ngelakuin hal yang benar, itu boleh kamu nangis, sedih, bahkan sebelum memutuskannya juga nggak masalah. Tapi kayak itu adalah pilihan yang tepat untuk kamu tidak mengorbankan diri kamu, tidak mengorbankan kebutuhan kamu, your needs. Meskipun dia orang yang baik, kamu orang yang baik, hubungan kalian baik, tapi kayak kalau itu bukan hal yang kamu mau saat itu, buat apa? Kamu jadinya, ini adalah pembelajaran. Alasan kamu ketemu orang ini adalah untuk kamu belajar mendengarkan hati kamu, kebutuhan kamu, perasaan kamu sebelum orang lain. Karena in the end ya akan bersama-sama dengan kamu sampai kamu tua, sampai kamu meninggal nanti ya diri kamu sendiri doang. Jadi kamu perlu untuk mementingkan diri kamu sendiri dulu sebelum siapapun itu. Dan hubungan ini akan mengajarkan kamu sebuah unconditional love, cinta sejati yang terkadang tidak harus memiliki, yang terkadang memang akan lebih baik, akan jauh lebih bersinar, akan jauh lebih mekar kalau masing-masing berjalannya di jalan masing-masing, begitu, nggak bersama-sama. Yang bisa dilakukan hanyalah mendoakan yang terbaik. Semoga semuanya akan baik-baik saja, semoga dia berbahagia, semoga kamu berbahagia gitu dalam hubungannya, dalam perjalanan kamu. Tapi bukan berarti kamu gak boleh menikmati waktu yang kalian berdua miliki. Jadi kayak ini adalah pembelajaran yang sebetulnya berat banget, kayak capek banget, lelah banget, karena kayak it was very fulfilling. Ini hubungan yang Queen of Cups, Ten of Cups melambangkan kayak kamu merasa happy banget. Dan sebetulnya bilang ketika kalian masih berbahagia, ketika kamu masih berbahagia dalam hubungan kalian, dalam relationship ini, ya nikmati, mindfully, enjoy it, experience it, nikmati fulfillment yang kamu rasakan. Kayak ini penggambaran dari orang yang tepat, tapi bukan di waktu yang tepat, bukan di tempat yang tepat, bukan di saat yang tepat, seperti itu. Jadi kayak ya udah, kalau memang masih berbahagia, masih belum siap, nggak apa-apa, silakan berbahagia dulu, silakan enjoy your moment. Tapi ingatlah bahwasanya kebahagiaan yang sejati, fulfillment yang sejati adalah ketika kamu mengikuti kebutuhan kamu dan kamu tidak mengkhianati your very own needs. Karena gini, ketika kita mementingkan diri kita sendiri ya, maksudnya kita memilih diri kita sendiri dulu sebelum orang lain, disitulah kita memberikan respect ke diri kita. Dan dengan seperti ini, semesta juga akan memberikan respect ke diri kita sendiri, karena ya kita nggak akan losing our sense of self dalam sebuah relationship. Meskipun hubungannya mungkin membahagiakan, tapi terkadang simply itu bukan hal yang kamu butuhkan gitu. Kayak ya itu hal yang bagus, misalkan kayak baju, ya bajunya bagus, tapi mungkin kamu pengen dan cocok, tapi pas kamu pakai nggak cantik, bukan hal yang kamu mau, bukan hal yang kamu inginkan. Ya udah, apa yang bisa kamu lakukan, ikhlas gitu ya. Dan don't like the idea of them, kayak the idea of these things. Lihat keadaannya secara apa adanya dan terima gitu, apapun itu yang akan terjadi ke depannya, apapun itu yang harus kalian experience ataupun kamu experience ya. Jadi alasan kamu bertemu dengan orang ini adalah untuk mempelajari unconditional love, cinta sejati, cinta yang tulus gitu. Ini adalah pembelajaran yang sangat sulit dan mungkin akan berat banget pembelajarannya, tapi kalau ini kuncinya adalah untuk ikhlas, menerima, dan belajar self love dengan kamu mencintai diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain ya. Oke, untuk file 3 aku rasa seperti itu untuk sesi alasan spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Sending you so much love and lights. Bye bye. Hai, untuk kamu yang pilih file 4 dengan bunga cyclamen ya. Oke. Bunga ini adalah bunga yang melambangkan sebuah perpisahan, sebuah separation, yang dimana perpisahan ini menurut aku adalah sebuah perpisahan yang memang datang dari hati yang udah dalam banget. Jadi kayak it has a lot of emotion. Jadi kayak
yang aku rasakan ya, alasan kenapa kamu alasan spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini adalah dikarenakan kamu akan merasakan intense feelings pada orang ini yang akan ngebuat kamu melepaskan beberapa hal dalam hidup kamu, akan berpisah dengan beberapa hal dalam hidup kamu, gitu ya. Nah, di sini untuk kartunya ada 9, ada Page of Wands, ada Page of Swords, ada Death card, ada Two of Swords, Ten of Wands, the Star, the Fool, Two of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Oke. Menurut aku ya, dia ini adalah seseorang yang akan nge-trigger kamu. Pertemuan kalian tuh dimaksudkan untuk nge-trigger a part of you yang masih membutuhkan healing. Karena di sini kayak ada Page of Wands, kayak kamu tuh mungkin akan ngerasa tersaingi oleh dia, atau kayak dia tuh lebih gitu dari kamu, dan kamu tuh kayak nggak suka, jadi kamu tuh pengen do more and more. Kamu tuh ngerasa kayak somehow takut tersaingi dan kamu gak suka gitu sama dia, dan kamu ngerasa kamu harus do more dalam hal yang kamu lakukan supaya gak ketinggalan kayak gitu. Sebetulnya ini punya efek yang lumayan baik sama kamu dalam hal growth dalam kehidupan kamu. Ini akan ngebuat kamu mau berkembang, ngebuat kamu mau explore meskipun intentionnya kurang positif. Jadi kayak ini akan ngebuat kamu tuh ngerasa oke, aku harus nggak boleh seperti ini saja, aku harus nggak boleh ngerasa kayak tenang-tenang aja atau ngerasa udah puas gitu akan kehidupan aku, dan aku harus ngelakuin hal yang lebih luar biasa kayak gitu. Dan orang ini akan nge-trigger kamu untuk ngelakuin hal-hal yang necessary secara action ya dalam kehidupan kamu, dan akan ngebuat kamu itu membawa transformasi besar ke dalam hidup kamu. Cuman your feelings terhadap perasaan itu bukan perasaan yang bagus. Jadi kayak kamu tuh ngerasa iri, kesel, nggak suka gitu, dan kamu jadinya kadang-kadang jadi pengen ngikutin dia tapi more kayak gitu. Kayak misalkan dia post pakai sepatu apa, kamu pengen beli sepatu yang lebih mahal lagi. Pakai dia cantik, fotonya seperti apa, kamu post foto kamu lebih cantik lagi. Jadi kayak kamu tuh ngerasa dia adalah saingan kamu, padahal ini adalah sebuah kesempatan dimana ternyata aku masih suka membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Ternyata aku tuh masih nggak suka atau nggak mau menerima fakta kalau memang ada orang yang kadang-kadang jurinya udah di depan lebih dari aku gitu. Dan mungkin ini agak susah untuk aku terima. Itu pasti sesuatu yang mungkin nggak bisa aku terima, bahwa saya setiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya cara bergeraknya masing-masing, dan ini adalah sesuatu yang mungkin belum bisa aku pelajari atau belum bisa aku terima. Ini adalah menurut aku ya, kenapa kamu ketemu sama orang ini adalah untuk nge-trigger kamu, untuk ngebuat kamu tuh ngerasa kamu gak ngerasa aman, karena memang mungkin the way you cope with things for a really long time itu dengan cara yang sangat tidak sehat dan ngebuat kamu kehilangan banyak opportunities. Jadi kamu mungkin dikasih sebuah kondisi yang intens gitu ya, supaya kamu sadar, supaya kamu aware kalau hal-hal kecil yang kamu lakuin itu berbahaya gitu untuk kamu. Kamu harus stop, kamu gak boleh ngelakuin ini lagi gitu. Jadi kamu di-trigger supaya kamu mau healing, supaya kamu bisa lebih aware bahwasanya you need healing gitu terhadap kondisi kamu saat ini. Ada a parts of you that needs healing gitu. Karena dengan Ten of Wands dan Two of Swords di sini juga ya, kayak kamu tuh gak ngerasa dia ngelakuin hal yang salah, kayak dia tuh cuma jadi dirinya sendiri aja gitu. Kayak dia nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh itu, nggak sama sekali. Tapi kamu tuh sebel banget, kayak kamu kesel banget sama orang ini, kayak ada nggak suka gitu, nggak suka sama dia, atau kayak iri gitu, kayak nggak mau keterbelakang dari dia, atau kayak maunya tuh kamu yang lebih dari dia. Padahal setiap orang kan punya jalannya masing-masing, punya warnanya masing-masing, gak bisa sama gitu. Kalau kamu suka nari, kalau dia suka nyanyi, ya kamu gak perlu berusaha untuk nyanyi. Kalau kamu bakatnya misalkan kamu bekerjanya gitu ya di bidang
misalkan ilkom, kalau dia bisa banyak bahasa, ya kamu nggak perlu wajib gitu untuk belajar bahasa lain gitu, nggak masalah. Jadi karena di sana ada the star dan the fool, ini hal pertama yang aku dapatkan adalah kamu tuh ngerasa dia seperti the star dan kamu seperti the fool, kayak aku orang bego atau kayak aku gak punya harapan, kayak kamu jadi ngerasa insecure, kamu ngerasa jadi kayak rendah diri gitu di hadapan dia, sementara dia begitu bersinar. Nah, ini adalah saatnya kamu untuk ngelakuin hal yang benar, ngelakuin hal yang rational, ngelakuin hal yang baik, dikarenakan yang aku lihat ya, kedatangan orang ini dimaksudkan supaya kamu tuh sadar bahwasanya tidaklah baik untuk membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Tidak sebaiknya kamu ngelakuin hal itu gitu untuk long term. Karena efeknya nggak baik banget, efeknya sangat buruk gitu terhadap diri kamu sendiri. Sekarang adalah waktunya kamu untuk lebih mencintai, menerima diri kamu in this present moment, untuk lebih menghargai, mengapresiasi ketimbang mencaci maki, memberikan judgment, ngerasa nggak puas terhadap kehidupan kamu, terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Karena itu tuh sangat draining your energy, kayak nyerap banget, ngebuat kamu tuh energinya hilang gitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang sangat tidak boleh dilanjutkan. Maka dari itu kamu di-trigger secara intens gitu. Pertemuan kamu dengan orang ini, alasan spiritualnya adalah untuk menjadikan kamu si Queen of Pentacles ini, seseorang yang practical, yang mau bekerja keras untuk kehidupannya, tapi juga gentle, tapi juga loving, tapi juga menenangkan. Jadi ada balance energi ya di keduanya ini. Nah, ini adalah energi yang perlu kamu embrace. Ini adalah kayak seperti pengen kamu jadi seseorang yang seperti ini, seseorang yang loving, seseorang yang beautiful, seseorang yang pekerja keras, seperti itu. Nah, semesta tuh pengen manggil kamu ke sini, pengen menjadikan kamu seperti ini. Jadi memang kayak kamu gak harus dekat dengan dia, kamu gak harus menyukai dia, tapi it's not healthy untuk membandingkan diri kamu dengan orang ini. Dan ini adalah saatnya kamu, kalau mau kamu set boundaries dengan dia gak masalah sama sekali, tapi pertemuan kamu dengan dia itu adalah alasannya ya untuk membantu kamu melepaskan diri dari negative thoughts, negative emotions, ataupun suka membanding-bandingin. Jadi habit-habit buruk kamu yang mungkin sangat merugikan diri kamu sebetulnya, tapi terus-terusan kamu lakuin karena kelihatannya cuma kecil gitu, padahal ini efeknya besar banget pada energy field kamu, pada vibrasi kamu. Jadi kayak semesta tuh sayang banget, kayak jangan kayak gini lagi dong gitu. Maka dari itu mungkin kamu diberikan sebuah kondisi yang lumayan intens ya, dan kamu akan ngerasa cukup overwhelming karena itu cukup all over the place gitu kondisinya ya. Jadi alasan spiritual kamu bertemu dengan orang ini adalah dikarenakan kamu mau dipush menjadi orang yang lebih baik, seseorang yang lebih grounded, lebih confident, lebih accepting terhadap kondisi dirinya sendiri, dan tidak membandingkan jalannya kamu dengan jalan orang lain, untuk kamu memahami dan menerima your very own path, jalan kamu sendiri, dan to see the beauty in that gitu, ketimbang kamu feel bad about it, ketimbang kamu terus membandingkan diri kamu. Kayak ini adalah waktunya kamu embrace this phrase ya. Jadi untuk kamu, ini adalah salah satu kata-kata favorit aku banget. Jadi Sabe Sata Bhawan Sukitata, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ini adalah energi yang perlu kamu embrace. Kayak bukan berarti kalau kamu bahagia, kalau orang lain bahagia kamu gak akan bahagia. Enggak, justru kamu bisa bahagia, orang lain juga bisa bahagia. Jadi ayo kita berbahagia bersama kayak gitu. Mari kita have fun sama-sama, ketimbang kamu menjadikan kebahagiaan orang lain hal yang menakutkan atau hal yang akan hilang, kayak kamu akan dicuri gitu kebahagiaannya. Enggak kok, kebahagiaan kamu ya kebahagiaan kamu, kebahagiaan orang lain ya punya orang lain. Dan
ini adalah panggilan dari semesta untuk kamu embrace this energy, untuk tahu bahwasannya setiap manusia punya jalannya masing-masing, dan mari kita sama-sama berbahagia gitu dengan jalan yang kita pilih, dengan our very own path gitu. Dan gak harus banding-bandingin diri, dan gak harus berharap orang lain jatuh untuk kita bisa thriving, malahan kita thriving sama-sama gitu ya. So seperti itu untuk alasan spiritual kenapa kamu bertemu dengan orang ini. Semoga hasilnya bisa memberikan penjelas yang baik ya untuk kamu. Sending you so much love and light. Bye bye.